ada persepsi seperti itu. Pastor ambil perkataan ini sukacita. Maksudnya Tuhan Yesus memiliki sukacita di dalam dirinya. Dan mungkin saya boleh rujuk kalau kamu sempat lihat Alkitab masing-masing dalam Amsal 8 ada bahagian firman Tuhan dalam kitab Amsal bab 8. Saya coba jelaskan tentang sukacita yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya ini satu kiasan atau metafora tentang hikmat, tetapi macam personification dalam bahasa Inggeris, macam menjadi pribadi. Dan penafsir mengatakan sebagian firman Tuhan ini merujuk kepada Mesias atau Tuhan Yesus yang akan lahir ke dalam dunia. Memang Amsal ini perjanjian lama, ditulis sebelum kelahiran Yesus ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Yang pasti maksudkan kalau kamu lihat ayat 30. Amsal 8 ayat 30. Aku ada sertanya sebagai anak kesayangan. Sertanya itu Allah Bapa lah itu. Aku ini macam hikmat, tapi the personification of wisdom, kita boleh katakan ini macam Tuhan Yesus. So Tuhan Yesus adalah anak kesayangan Bapa, anak tunggal Yesus, anak tunggal Bapa. Setiap hari aku menjadi kesenangannya, senantiasa bermain-main di hadapannya. Kita lihat, ini anak kesayangan Bapa menjadi kesenangan Bapa. Itulah dalam Injil Yohanes. Aku anak mengasihi Bapa, dan Bapa mengasihi aku, mengasihi anak Tuhan Yesus. Yesus menjadi kesenangan di hadapan Bapaknya dan sentiasa bermain-main di hadapannya. Maksudnya macam inilah hubungan di antara Allah Bapa dan anaknya dalam kekekalan sebelum dunia dicipta pun. Saudara boleh baca nantilah. Ini Amsal 30 ini, Amsal bab 8 ini ayat 30. Dan sukacita Tuhan, mungkin saya beri di sini. Ada 3 perkara yang menyebabkan ada sukacita. Tadi saya sudah katakan secara dalaman dia bersukacita sebab dia berada di hadirat Allah Bapa. Dan kita perlu juga mengetahui sebenarnya outward circumstances do not matter. Apa yang di luar ataupun kadang-kadang pergumulan kita di dalam pun sebenarnya tidak mengapa. Yang penting adalah kita mengimani Tuhan Yesus. Sebenarnya tanpa iman tidak mungkin kita dapat tinggal di dalam kasih-Nya atau merasakan sukacita Yesus Kristus sendiri. Kita mengenali Tuhan dan maksudnya hubungan kita dengan Tuhan. Itulah dasar segala sesuatu. Seperti hubungan anak Allah bersama Bapaknya di surga dalam kekekalan. Jadi ada 3 perkara yang lain. Yang pertama tentang keindahan alam. Saudara boleh baca beberapa ayat sebelum ayat 30. Cuma pastor mau jelaskan. Kalau kita lihat keadaan keindahan alam semesta ini, kita sangat memuji Tuhan bahwa Tuhan menciptakan dunia ini, alam semesta ini dengan begitu ajaib sekali. Semalam saya menonton satu YouTube tentang keajaiban ini tangan itu. Kalau kamu takut itu mayat, saya tidak mendorong kamu lihat tuh YouTube. Ini mungkin 2 orang doktor. Mereka buat YouTube. Ini beberapa juta subscribers mereka ini. Jadi setiap bahagian tubuh mereka jelaskan dengan menggunakan anggota tubuh badan yang didermakan orang lah, donor yang sudah meninggal, tapi mereka beri izin bila mereka meninggal didermakan untuk kajian saintifik. Dan kajian tentang tangan pun sangat ajaib. Ini ciptaan manusia. Pastor coba katakan, bila kita melihat keindahan alam, kita boleh merasakan sukacita Tuhan Yesus. Kita dapat memuji Tuhan. Dunia ini amat indah, sangat ajaib. Memang banyak hal-hal yang tidak baik, termasuk pencemaran karena tindakan manusia, tapi pastor tidak ke sana. Dan yang kedua, ayat 31, hikmat ini atau Yesus ini
bermain-main atas muka buminya. Tadi itulah saya sebut tadi keindahan alam semesta. Dan anak-anak manusia menjadi kesenanganku. Tuhan Yesus sangat mengasihi umat manusia. Wah, itu luar biasa. Dan dia bersuka cita. Dalam Ibrani mengatakan, dengan sukacita dia memikul kayu salib. With joy he bore the cross. Segala penderitaannya. Kenapa? Salib itu menyakitkan. Itu suatu bentuk penderitaan. Penyaliban itu mati secara sangat dahsyat. Kenapa ada ayat dalam suratan Ibrani mengatakan dengan sukacita? Sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Dia tahu melalui kematiannya di atas kayu salib, dia akan menyelamatkan umat manusia. Dan umat manusia akan diperdamaikan dengan Allah dan dapat hidup bersekutu dengan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, ini tadi anak manusia secara umum. Saya masih bicara tentang sukacita Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah waktu manusia orang berdosa bertobat. Saya tidak dapat cari itu ayat, tapi kalau kamu Google pasti dapat. Kalau seorang bertobat pun, malaikat di surga bersukacita. Dan perumpamaan dalam Injil Lukas, seorang bapa yang merangkul anaknya yang telah menghabiskan segala kekayaan, harta benda, dan uang yang diberikan bapa kepadanya. Anakku yang hilang sudah didapati. Anakku yang mati, dia sudah hidup semula. Inilah kasih Bapa, kasih Tuhan Yesus kepada kita. Dan kalau kita memahami sukacita itu, kita akan will rejoice in the joy of the Lord. Kita bersukacita bersama Tuhan. Dan mungkin saudara dan saudari mengalami itu. Kalau saya, sebab lama sudah saya tidak khotbah di gereja, cuma yang kalau saya alami ini sukacita ini memang setiap pagi dalam persekutuan dengan Tuhan. Dan biasanya sebab di rumah itu ada istri dan ada jiran-jiran, saya tidak begitu berani bersorak-sorai haleluya, sebab kalau kuat bunyi itu mengganggu orang lain. Jadi tapi waktu saya memandu, hampir setiap hari saya suka memandu. I like to drive, Kadang-kadang bukan pergi tapau makanan pun, saya hanya pergi macam cari angin je. Kenapa? Saya menyanyi. Saya ada banyak lagu-lagu Indah Permai, kebanyakan yang dipimpin oleh Cik Eva, sudah rakaman dari dulu-dulu. Cik Bella pun ada, si Rika pun ada, dan lain-lain lagu-lagu. Dan saya menyanyi top of my voice, I feel such joy. Hampir setiap hari. Saya tidak membohongi saudara. Sebab saya memandu, bukan setiap hari saya bersorak-sorai, tapi hampir setiap hari. Saya dapat merasakan sukacita Tuhan. Tidak juga ada alasan kenapa saya harus bersukacita. Case COVID semakin tinggi, ada peperangan lagi. Macam tidak ada alasan untuk saya bersukacita. Tetapi karena saya kenal sukacita Yesus itu. God is eternal. Dia tidak berubah. There's no turning, no change in God, kata firman Tuhan. Dan kita kalau mengenal sukacita itu, bahkan dalam Yohanes, kita kembali kepada Yohanes 15, bahkan dia katakan supaya sukacitamu penuh. Jadi maksudnya ada orang percaya itu sukacita mereka di dalam Tuhan itu tidak penuh. Ada yang separuh penuh. Sukacitamu menjadi penuh. Wah, luar biasa. Dan saya berdoa untuk setiap kita, khususnya PMMR di Indah Permai, supaya sukacita saudara dan saudari menjadi penuh di dalam Yesus. Dan bila kita tinggal di dalam kasih Kristus, ada kerinduan untuk mentaati Tuhan, pasti sukacita Tuhan itu dilimpahkan dalam hati saudara, dan kita dapat merasakan sukacita kita sehingga menjadi penuh. Oke, poin yang ketiga, inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi.
seperti aku telah mengasihi kamu. Ini dari Yohanes 13 lagi. Cuma perintah kasih ini luar biasa. Kalau saudara sudah menyelidiki firman Tuhan ini, love one another as I have loved you. Maksudnya piawai atau kita punya benchmark mengasihi saudara kita bukan lagi seperti yang kita pahami secara semula jadi atau human respond, tetapi seperti Yesus telah mengasihi kita. Apakah cara Yesus mengasihi manusia? Seperti yang saya jelaskan, dia mengasihi manusia. Gembala yang baik itu memberikan nyawanya, hidupnya, mengorbankan hidupnya. Dan di sini dia mengatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberi nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan bagi saya, kalau secara praktik ya saudara, adalah penting kita memahami perkara ini. Sebab kalau tekanan dunia sekarang, apalagi semakin dekat akhir zaman, firman Tuhan mengatakan kasih itu menjadi dingin. Maksudnya we are selfish, we become self-centered. Kita hanya pentingkan diri, kasih pun mungkin sikit-sikit lah. Supaya kalau kita di gereja itu, kalau tidak mengasihi itu macam lain juga. Jadi macam ada kepura-puraan. Tetapi kasih yang dituntut Tuhan itu adalah kasihilah satu dengan yang lain seperti aku telah mengasihi kamu. Itu kita sanggup memberikan nyawa kita untuk sahabat kita. Dan kita perlu perjuangkan itu. Memang mungkin kalau secara praktik, di antara yang kenapa saya boleh katakan saya dapat mengasihi orang lain, kadang-kadang fikiran negatif ini boleh buat orang tidak dapat mengasihi. Kalau kamu macam buruk sangka terhadap saudaramu, ataupun mungkin dia buat kesalahan terhadapmu dan kamu tidak memaafkan dia, sudah ada sesuatu halangan hubungan kita sesama saudara beriman lah ini. Sebenarnya yang saya pegang secara teguh supaya saya mengalami apa yang dikatakan dalam firman Tuhan ini adalah saya tidak mau memikirkan yang negatif. Saya selalu open terhadap siapapun. Memang kita ada bijaksana, kita menilai kan, tapi kalau kita terlalu cepat menghakimi, disitulah kita tidak dapat mengasihi orang lain seperti mana yang dituntut oleh Tuhan. Karena terlalu cepat negatif terhadap orang lain, buruk sangka, prasangka, prejudis, dan macam-macam boleh mengakibatkan kita tidak mengasihi sesama orang percaya seperti yang dituntut Tuhan. Dan inilah perintah Tuhan. Dan bagi saya kalau akhir zaman banyak hal yang boleh menekan kita, yang boleh memisahkan kita di dalam tubuh Kristus, dan kita perlu atasi semua itu supaya kesatuan tubuh Kristus